beliau ini bisa melihat, mengetahui, dan ini teman-teman boleh percaya boleh enggak, ini terserah sampean. Intinya beliau ini mengetahui apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oh iya, Om Aris, ini ada sedikit pertanyaan nih Om, tentang leluhur tadi ya. Ini sebenarnya masuk di titisan apa enggak nih Om? Kan kebanyakan kan orang Jawa kan kalau udah lama meninggal kayak kakek buyutnya, terus ada generasi baru yang baru lahir, terus katanya, oh ini titisannya kakekmu, oh ini titisannya mbahmu. Nah ini Om Aris ini titisan ya Om? Kayaknya sih Om ya, apa enggak? Mungkin bisa dijelaskan dikit tuh. Jadi gini, saya mau memberikan latar belakang dulu. Saya ini dulu itu saya selalu senang kalau ada titisan atau apa gitu. Saya ini kok seakan-akan memiliki kebanggaan tersendiri. Dalam artian kebanggaan bukan berarti kita sombong ya, tapi kok kayak saya ini beruntung dibandingkan yang lain kalau ada titisan seperti itu. Terus suatu ketika saya punya teman di Mojokerto sini juga, teman menjelaskan soal itu. Beliau ini pesen, kalau dikasih apapun, entah itu dari mimpi atau nyata, yang itu dari leluhur sampean, jangan diterima. Terus saya tanya kenapa? Karena enakan mencari sendiri daripada dikasih sama leluhur. Jadi kalau mungkin ditanya itu titisan atau enggak, mungkin saya lebih berpedoman kepada ini, seorang guru. Jadi apa yang disampaikan guru saya, ya saya mencoba mengamalkan, dalam artian ya menuruti apa yang beliau sampaikan. Iya. Jadi kalau mau mencari ilmu atau apa itu daripada peninggalan leluhur, itu lebih enak jika kita mencari sendiri. Jadi kesimpulannya Kurang lebih saya tidak tahu ya itu titisan atau enggak. Intinya saya mengabaikan itu, karena kalau nggak saya abaikan nanti timbulnya lain. Lain gimana? Saya lebih takut karena seperti itu kan wujudnya gaib ya. Jadi kalau nggak melakukan sendiri, timbulnya nanti yang dikhawatirkan guru saya itu lebih ke arah ini, musyrik. Musyrik Lebih ke arah musyrik. Jadi sesuatu yang gaib kita yakini, padahal mereka membantu kita terus, akhirnya kita lupa sama pangeran kita, Gusti Allah. Terus sumber yang satu lagi, ada pelaku spiritual juga. Saya itu pernah disindir waktu sowan ke tempat beliau. Beliau ini termasuk orang gimana ya, kalau bahasa Islamnya itu kasar. Beliau ini bisa melihat, mengetahui, dan ini teman-teman boleh percaya boleh enggak, ini terserah sampean. Intinya beliau ini mengetahui apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya disindir, enakan sampean Mas Aris, enakan sampean Mas Aris punya sedikit tapi rutin, enakan gitu daripada banyak terus apa iku enggak istiqomah. Lalu saya ini ketawa, yes. Intinya beliau ini nyampaikan, kalau makhluk tersebut itu sebetulnya bentuknya itu aslinya itu bukan gaib ya. Dalam
artian gini, sebetulnya wujud aslinya itu adalah doa dari leluhur kita semua, dari leluhur sampeyan mungkin. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang merasa diikuti atau dijaga leluhur atau diikuti makhluk gaib yang konon katanya itu peninggalan dari leluhur, itu sebetulnya bagian dari doa, bagian dari tirakat leluhur kita supaya anak cucunya ini selamat dunia, selamat akhirat. Intinya seperti itu. Jadi teman saya ini menyampaikan, sudah Mas Haris, nggak usah pengen tahu lek, sampai pengen tahu nanti malah bingung, saya tambah ketawa lagi. Jadi saya rokokannya sambil ketawa karena selama ini saya penasaran kok banyak orang yang menyampaikan saya ini diikutin ini, tapi saya ini nggak melihat. Lalu beliau ini menyampaikan, sudah Mas Haris, nggak usah bingung, itu tuh ya wis bonus buat Mas Haris karena itu tirakat dari leluhur sampeyan. Sebetulnya wujud aslinya itu adalah doa. Leluhur sampeyan itu ingin semua anak keturunnya itu selamat dunia maupun akhirat. Akhirnya saya ngangen-ngangen, berarti tugas saya berat. Iya berat Mas Haris, tugas saya sampean mendoakan semua keturunannya Mas Haris, anak istrinya Mas Haris supaya selamat dunia, selamat akhirat. Jadi mungkin secara tidak langsung ya guys, ketika kita mendoakan, ya Allah, selamatkanlah semua keturunan hamba, selamat di dunia wal akhirat. Itu mungkin secara kita sadari dari doa kita ini dikabulkan sama Gusti Allah. Dalam artian mungkin kalau itu ya wujud makhluk gaib itu tadi. Jadi ketika ada orang mau niat jahat sama keturunan kita, mungkin melihat sesuatu yang lain di samping kita. Lalu saya tanya, loh itu terus gimana caranya melihat? Dia tanya, wis nggak usah dilihat. Terus saya tanya dulu, berarti itu benteng buat saya dari serangan orang yang niat jahat. Itu bukan benteng Mas Haris. Itu tuh kalau untuk benteng itu bahasanya tetap semua itu kehendak Tuhan, kehendak Gusti Allah. Nah, itu tuh wujud dari doane leluhur sampean dikabulkan. Kalau ada yang niat jahat, itu nanti yang maju di depan dulu tanpa Mas Haris sadari. Jadi mungkin penjelasan saya seperti itu kalau mengenai titisan itu tadi ya. Jadi perwujudan doa leluhur yang kemudian menjadi keselamatan untuk anak cucunya. Tapi kalau masalah wujudnya tadi itu ya penjelasannya. Kalau masalah wujud itu beda-beda ya, orang sing beda-beda persepsinya, cara pandangnya. Bukan, beda-beda wujudnya. Saya ada beberapa teman yang melihat itu, kok katanya melihat ini terus di belakangnya ini gitu. Jadi beda-beda wujudnya. Atau bukan beda tapi ada banyak. Lebih tepatnya ada banyak. Ada banyak. Itu jadi satu sama kodam apa beda artinya sih? Benar. Kan ada juga yang namanya kodam kan hitungannya pendamping kita. Terus apakah beda kodam dan yang Om Haris sampaikan ini? Kodam itu kan sebetulnya pembantu. Beda berarti. Jadi itu tergantung penggunaannya. Semua itu tergantung dari penggunaan. Bisa dikatakan kodam, kalau kodam untuk orang Jawa itu kan di Indonesia sebagian besar itu lebih dikhususkan yang mendampingi kita, yang membantu kita. Berarti setiap orang ada? Setiap orang ada. Tapi hakikinya itu kan sebetulnya yang membantu kita ya tetap kita kembalikan lagi. Itu hanya Gusti Allah. Gusti Allah yang lainnya itu kan ya anggaplah bonus. Jadi misalkan gini, teman-teman nih sering katakanlah membaca Al-Fatihah setiap hari. Setiap hari dibaca terus. Dari doa ini nanti sebetulnya di situ ada sosok gaib atau
dari doa-doa sing kita amalkan. Nah itu kita jangan sampai tersesat di situ. Karena gini, anggap aja sosok gaib itu sebuah bonus. Sosok gaib itu bukan tujuan kita. Maksudnya sosok gaib itu jin katakanlah. Itu cuma sebuah bonus buat kita. Jadi jangan sampai kita ini malah terlena. Fokusnya malah ke situ. Fokusnya malah ke arah jinnya gitu loh, bukan ke arah Tuhannya. Jadi sosok kodam atau enggak itu, kalau saran saya abaikan saja. Kita tetap, entah itu kita dapat kodam atau enggak, itu wes urusannya Gusti Allah wes. Kita enggak usah Kenceng aja. yang penting wes kita ke Gusti Allah aja. Baik itu ada kodam, entah itu ada dari leluhur, abaikan saja. Fokusnya tetap ke Gusti Allah. Itu aja Ya, mungkin itu aja ya dari Om Maris. Ini adalah part 2-nya ya. Part 1-nya ada di video kita yang sebelumnya, cek aja di playlist ada. Dan jangan lupa ya subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya, karena dimana ada rasa pasti ada misteri. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya.